Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi tentang hak asasi manusia atau HAM yang beranggotakan Neng Mila Nurfadilah, Cahya Laili Agustarini, Kadila Fatin, Faizatri Azwari, dan Rista Rahmania Julianti. Selamat menyimak. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut John Locke maupun Kuncoro Purboer Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Berbeda dengan David Bedham dan Kevin Boyle, menurut mereka, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi memiliki sifat yang universal, oleh karena itu setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 macam bidang. Yang pertama yaitu di bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua yaitu di bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga yaitu di bidang hukum. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama baik di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat yaitu di bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Kelima yaitu di bidang peradilan, di mana manusia diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Yang keenam yaitu di bidang sosial budaya, di mana setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Sejarah HAM, hak asasi manusia atau HAM merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi. Di antaranya adalah Magna Carta pada abad 12, Inggris John Islam yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lalu terjadi pemberontakan dari para bangsawan. Setelah itu raja berjanji akan memberikan hak-hak penghormatan dari petugas pajak. Lalu Petition of Right. Sebelum tuntutan pada sebuah Raja Charles, dokumen penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Ada juga Bill of Rights. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terapannya. Lalu ada Declaration of Independence. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak manusia. Ada juga Revolusi Prancis. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis. Dan ada juga Universal Declaration of Human Rights. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Salah satunya adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Ketiga strata sosial yang ada pada zaman penjajahan Belanda yaitu yang pertama, masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat timur asing seperti Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Upaya memperjuangkan hak asasi manusia dapat dilihat dari momentum-momentum yang terjadi. Yang pertama, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908.
Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 secara tertulis mencantumkan konsep HAM. Tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, persoalan hak asasi manusia dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Sidang Istimewa MPR 1998 merumuskan Piagam Hak Asasi Manusia secara eksplisit melalui ketetapan MPR RI Nomor 14 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Prinsip dan basic konsep perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yang pertama terdapat proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang terakhir, Pancasila. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut media Kompas.com, peristiwa penganiayaan perawat oleh keluarga pasien yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, viral dan menyedot perhatian publik. Bahkan, tagar Save Perawat Indonesia menggema di media sosial terutama Twitter, dengan lebih dari 22.000 Twitter membicarakan kejadian tersebut. Tak hanya masyarakat, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga membenarkan tanggapannya. Ketua Umum DPP PPNI Harip Padilah menjelaskan kronologi peristiwa kekerasan yang dialami perawat RS Siloam Sriwijaya yang berinisial CRS berusia 28 tahun. Penganiayaan yang diterima korban terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Perawat diduga mendapat tonjokan, tendangan, dan jambakan oleh pelaku yang berinisial JT. Atas peristiwa tersebut, Ketua Umum DPP PPNI atas nama seluruh perawat Indonesia mengutuk keras kepala pelaku tindakan kekerasan, ujar Hanif kepada Kompas.com. Adapun kronologi yang terjadi, diberitakan sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi saat inisial JT menjemput anaknya yang dirawat di RS Siloam Sriwijaya, Palembang. Saat itu, JT mendapati tangan anaknya berdarah setelah jarum infus dicabut oleh perawat berinisial CRS. Mengetahui hal tersebut, JT memanggil CRS untuk menemuinya di ruang perawatan dan CRS datang bersama beberapa rekannya. Belum sempat menjelaskan kejadian, JT langsung menampar wajah CRS. Selain itu, perawat tersebut juga diminta bersujud dan meminta maaf. Belum sempat merespon, korban kembali ditendang pelaku di bagian perut hingga akhirnya dipisahkan perawat lain. Rambut perawat yang dianiaya ini juga sempat dijambak pelaku. Dari hasil visum, korban mengalami luka memar di bagian mata kiri dan bengkak di bibir bagian kanan. Mengambil langkah hukum. Akibat peristiwa tersebut, pihaknya telah memerintahkan DPP PPNI Sumatera Selatan untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku kekerasan bersama pihak RS Siloam Sriwijaya Palembang. Tindak kekerasan terhadap perawat yang sedang menjalankan tugas profesinya merupakan ancaman terhadap keamanan di tempat kerja dan sistem pelayanan kesehatan, ujar Harif. Ia memutuskan bahwa peristiwa kekerasan ini juga sangat dikecam komunitas perawat seluruh dunia. Mencegah kejadian serupa, PPNI menyerukan pada pemerintah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan agar menjamin lingkungan kerja atau working environment yang kondusif bagi perawat dalam melaksanakan tugas profesinya. Hal tersebut termasuk dalam aspek perawat tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun psikologis dari pihak manapun. Lalu seperti yang diketahui, aksi heboh inisial JT yang diduga menganiaya perawat berinisial CRS yang mengalami luka memar di bagian wajahnya dan trauma. Tak terima dengan perbuatan JT, korban melapor ke polisi. Setelah itu, JT ditangkap dan akhirnya meminta maaf atas perbuatannya itu. Untuk itu, JT pun memohon kepada korban dan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk bisa membukakan pintu maaf.
Hasil pemeriksaan, tersangka sudah mengakui seluruh perbuatannya, ungkapnya. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra. Dan pelaku pun dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun.